Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya dengan saya siapa? Muhammad Lutfans. Ingat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang apa itu ria, dosa ria, dan bagaimana cara mengobati dari penyakit ria. Seperti yang sudah kita ketahui atau menjadi pengertian umum bahwa ria selalu diidentikan dengan pamer. Pamer terhadap harta yang kita punya, apapun yang kita punya dipamerkan itu termasuk ria. Tapi tidak sesederhana itu guys. Ternyata ria itu masalahnya kompleks sekali. Bahkan dikatakan juga sebagai salah satu dosa besar oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang pada zaman sekarang ini kita jarang menemukan orang-orang bahkan yang beriman pun itu jarang sekali beribadah niat karena Allah. Nah, niatnya karena ingin diketahui oleh sesama manusia untuk mendapat pujian. Nah, ini merupakan pengertian dari apa itu ria yang familiar dengan kita, yaitu untuk pamer dan diketahui oleh sesama manusia. Aduh. Ibadah orang zaman sekarang itu jelas kualitasnya beda dengan para tabiin atau ulama atau bahkan orang biasa pada zaman dahulu. Bahkan ada pendapat dari tabiin pada zaman dahulu yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berpendapat bahwa ibadah yang aku lakukan atau amal yang aku lakukan secara terang-terangan itu tidak aku anggap sebagai amal ibadahku, karena orang-orang saleh sebelumku selalu menyembunyikan amal-amal yang mereka lakukan. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya guys. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan tadi. Di awal kan saya katakan tadi bahwa ria termasuk dosa besar. Nah, salah satunya merujuk pada pendapat dari Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika dikisahkan bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil." Lantas para sahabat kan bingung, lantas sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang termasuk syirik kecil tersebut?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Yaitu ria." War, ternyata dosa syirik kecil tersebut adalah ria guys. Modern wis sok pamernya sok ria hehehe. Kenapa syirik dikatakan sebagai dosa besar? Karena syirik sendiri termasuk menyekutukan Allah. Dengan kata lain, memberikan sifat ketuhanan kepada yang tidak berhak menerimanya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, seperti itu. Makanya kita tidak boleh mensifati ketuhanan kepada selain Allah. Contohnya menyembah gunung, batu, terus sesama manusia. Nah, seperti itulah. Menyembah selain Allah itu termasuk syirik. Makanya dosanya besar sekali. Bahkan tidak akan diampuni seseorang yang syirik di akhirat nanti ketika dia mati dan belum bertaubat. Nah, ngeri guys, ngeri. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ria adalah beramal bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapat pujian sesama manusia. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Bahkan ada pendapat tokoh yang mengatakan ria sangat berbahaya sekali karena itu termasuk pengkhianatan kepada diri sendiri dan kepada umat manusia, dan akan dibinasakan di dunia maupun di akhirat. Ingat itu baik-baik. Duh, ini berat. Nah, kriteria amalan yang diterima oleh Allah itu adalah amalan yang dilakukan dengan benar dan dengan ikhlas.
Jika amalan kita benar tapi kita tidak melakukannya dengan ikhlas, maka tidak diterima. Misalnya kita sedekah dengan fakir miskin dengan uang kita sendiri ya, dalam jumlah banyak, tapi kita tidak ikhlas, tidak merasa ridho dan rela, maka amalan kita tidak diterima. Nah, yang kedua, apabila amal yang kita lakukan tidak benar tapi kita ikhlas, itu juga tidak diterima. Seperti kita mau sedekah kepada fakir miskin, tapi uang yang kita sedekahkan itu hasil kita korupsi, ya jelas tidak diterima dong. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa amalan yang diterima adalah yang dilakukan benar dan dengan hati yang ikhlas. Itu adalah yang terbaik, guys. Nah, untuk terbebas dari perbuatan ria, maka kita harus melepaskan perbuatan tersebut dari akar-akarnya, guys. Karena akar itu adalah yang menjadi dasar ya. Seperti ibarat pohon, kalau nggak ada akarnya kan mesti akan mati atau tumbang. Nah, seperti juga ria. Yang termasuk akar ria itu ada 3, guys. Itu tidak hanya satu ya. Yaitu senang mendapat pujian dari orang lain, terus takut diejek oleh orang lain. Nah, ini buat kalian peringatan. Buat kalian yang merapikan fit it hanya karena ingin pamer dan takut mendapat ejekan orang lain, ketahuilah sesungguhnya kalian itu berbuat ria, syirik kecil, dosa besar. Mudaro kowe. Terus yang ketiga, rakus terhadap yang dimiliki oleh orang lain. Nah, apa-apa pengen. Nah, kita nggak boleh. Kita harus bersyukur apa yang kita miliki. Seperti itu. Nah, apa yang ketiga tersebut termasuk perbuatan tamak ya. Kita rakus terhadap apa kehidupan di dunia ini. Nah, 3 hal tersebut harus kita hindari agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan ria. Memang sih kadang orang itu bisa sabar dan menahan diri ketika kita tidak mendapat pujian dari orang lain. Tapi kadang orang itu tidak sabar atau tidak bisa tidak dapat menahan jika mendapat ejekan dari orang lain. Nah, seperti itu ya, harus kita perbaiki sikap kita mulai sekarang ya, agar kita terbebas dari ria. Nah, kiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.